Untuk teks maupun voice Anda dapat mengaksesnya di www.epmfoundation.org www.epmfoundation.org. Berhenti berjuang adalah pekerjaan pemalas atau pecundang. Orang malas ataupun pecundang akan memakan buahnya. Apa itu buahnya? Kelaparan, kesengsaraan, kemiskinan, juga tidak disukai di dalam pergaulan orang yang tidak punya pengharapan. Orang ini selalu menjadi penghalang suatu kemajuan usaha. Kalau orang tidak bisa dididik untuk rajin, maka sebaiknya jangan gunakan orang ini lagi, karena apa saja yang akan direncanakan akan selalu terhambat olehnya. Ada pertanyaan yang akan menjadi bahan renungan kita hari ini. Pertanyaannya, usia berapa kita akan pensiun dan usia berapa baiknya saya mulai banyak melayani Tuhan? Saya yakin setiap orang akan menjawab berbeda-beda. Ada yang dengan yakin bisa menjawab, tetapi ada yang masih ragu-ragu menjawab. Mari kita renungkan beberapa jawaban atas kedua pertanyaan ini. Ada orang yang bertanya, yang hartanya sudah berlimpah dan bisa pensiun per hari ini. Kapan saja dia bisa pensiun. Tetapi mereka selalu menunda untuk pensiun. Mereka tidak mau menggunakan hartanya untuk membiayai pensiun mereka, sehingga mereka terus dan terus bekerja. Hal ini ada positifnya, tetapi juga ada negatifnya. Karena generasi penerus tidak bisa untuk mengambil tongkat estafetnya. Seharusnya sudah waktunya anak-anak muda mengambil alih tongkat estafet. Dan didiklah mereka sehingga mereka siap menjadi generasi penerus yang handal, bukan generasi penuntas atau menuntaskan hartamu karena ketidakmampuan mengelola warisan yang engkau berikan. Anak muda menghadapi tantangan yang lebih kompetitif di era globalisasi ini dan era aplikasi ini. Beri kesempatan mereka menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan latihan-latihan, dan engkau masih bisa untuk tetap mendampinginya. Komunitas EPM diberkati. Menolak era globalisasi dan era aplikasi tidaklah mungkin, karena seluruh dunia mengerucut ke sana. Kita akan tersisihkan. Kalau mau menolak berarti kita harus siap membuat sistem ekonomi yang lebih mandiri secara terpisah dari era globalisasi. Sebenarnya itu juga alternatif baik, walaupun membuat kita seperti katak dalam tempurung, karena suatu saat pun begitu kita mau tidak mau harus menghadapi era itu, kita tertinggal jauh sekali. Kita semakin tidak kompetitif. Di sisi lain ada orang yang seumur hidupnya tidak bisa pensiun. Apa maksudnya? Kalaupun dia terpaksa harus pensiun karena bekerja di perusahaan, karena batas usia pensiun, dia tetap harus cari pekerjaan lain karena gaji atau uang pensiun yang dihasilkan tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia harus bekerja, dan bekerja. Ternyata masing-masing orang punya ukuran cukup yang berbeda-beda. Kalau yang berusaha keras saja belum bisa dikatakan cukup, bagaimana yang jobless? Kehidupannya dari hari ke hari akan semakin merosot. Kehidupannya hanya tergantung belas kasihan orang lain. Ada suatu pernyataan ayat Alkitab, jangan khawatir, burung di udara saja dipelihara. Ayat ini bukan ayat untuk kita bersembunyi di belakang kelemahan kita atau kita menjadi malas. Para istri akan berkata, kalau begitu jadilah kamu burung, agar Tuhan pelihara kamu. Mulai hari ini aku tidak akan masak lagi untuk kamu. Waduh, bagaimana mungkin manusia menjadi burung? Komunitas EPM yang diberkati, sebenarnya kalau kita mau berusaha, banyak sekali peluang yang kita bisa
ambil. Banyak sekali yang kita bisa lakukan, termasuk kerjaan rumahan. Banyak pekerjaan yang punya peluang yang bagus, asal kita benar-benar mau melakukan dengan serius. Coba kita lihat, jutaan UMKM kita bisa bertahan hidup. Pelajari keuletan mereka. Saya 2016 akan buat session khusus untuk peluang-peluang usaha, peluang-peluang pekerjaan, bekerja sama dengan CUK 3 IPM dan teman-teman penulis tentunya. Ada sangat amat banyak peluang, tetapi kenapa orang susah dan tidak berani melangkah? Jawabannya adalah tidak banyak orang yang berani bayar harga untuk serius menghidupi peluang itu. Peluang itu bisa dari berkebun, bertani, berternak, membuat makanan olahan, membuat oleh-oleh, industri kreatif pilihan, trading, perbengkelan, jasa konsultan, dan juga sebagai broker. Dan masih banyak juga peluang-peluang lain yang bisa dikembangkan. Jadi jangan berpatok satu usaha kita gagal dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Masih banyak peluang yang kita bisa gali potensi-potensinya. Komunitas IPM yang diberkati. Usia berapa saya mulai melayani Tuhan? Idealnya usia berapa? Sejak muda kita harus melayani Tuhan, karena memang kita terpanggil untuk itu. Jadi salah besar kalau punya pandangan nanti setelah pensiun saya baru akan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah gaya hidup. Buktinya banyak teman saya yang bernasar, nanti kalau pensiun saya akan meluangkan banyak waktu untuk melayani Tuhan. Kenyataannya setelah mereka benar-benar pensiun, mereka tidak melayani Tuhan dan tetap tidak melayani Tuhan. Mereka tetap saja hanya melayani dirinya sendiri. Sudah capek, faktor usia dan kesehatan selalu menjadi kendala mereka untuk melayani. Itulah alasan berikutnya ketika mereka tidak melayani Tuhan. Makanya belajarlah melayani Tuhan dan jadikanlah itu sebagai suatu habit, kebiasaan, dan disiplin hidup yang tinggi. Sejak kita masih muda, jangan tunggu pensiun. Engkau akan gagal melayani Tuhan karena engkau tidak terbiasa membayar harganya. Pelayanan perlu membayar harga, waktu, tenaga, dan uang kita terlibat di dalamnya. Emosi kita terlibat di dalamnya, tetapi kebahagiaan kita juga terlibat di dalamnya. Jangan berhenti di masalah lifestyle. Cara pandang dan bekerja kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Jadikanlah itu suatu gaya hidup kita, suatu yang menjadi kebiasaan kita. Bahkan kalau kita tidak melayani, ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan engkau. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.